Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Pagi itu terasa sama seperti 1000 pagi lainnya. Arini bergerak dalam sunyi, menyiapkan 2 cangkir kopi di dapur mereka yang mungil. Satu untuknya, hitam dan pahit. Satu lagi untuk Bayu, suaminya, dengan sedikit gula, persis seperti yang selalu ia suka. Aroma kopi yang menguar seharusnya membawa kehangatan, tetapi yang Arini rasakan hanyalah dingin yang merambat dari ubin di bawah kakinya, naik hingga ke relung hatinya. Bayu duduk di meja makan, matanya terpaku pada layar ponsel yang menyala terang. Ia bahkan tidak mendongak saat Arini meletakkan cangkir di hadapannya. Hanya gumaman singkat, "Makasih," yang keluar dari bibirnya tanpa melepas pandangannya dari layar itu. Arini memperhatikan jari-jari Bayu yang lincah menari di atas kaca, sesekali seulas senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang bukan untuk Arini. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia terima. Arini duduk di seberangnya, menyesap kopinya perlahan. Ia mencoba memulai percakapan, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi, mencoba merajut kembali benang-benang komunikasi yang terasa semakin menipis. "Semalam kamu pulang larut lagi, Mas? Meeting lagi?" Bayu mendongak sejenak, tatapannya kosong. "Iya, proyek baru. Banyak yang harus diurus." Jawabannya singkat, datar, seolah pertanyaan Arini adalah sebuah gangguan. Ia kembali menunduk, tenggelam dalam dunianya yang bercahaya persegi itu. Arini tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu percuma. Beberapa bulan terakhir, kata, proyek baru, dan meeting, telah menjadi tameng andalan Bayu. Tameng yang sama yang ia gunakan saat Arini mencium aroma parfum wanita yang asing di kemejanya, atau saat ia menemukan struk makan malam untuk 2 orang di kantong celananya, dari sebuah restoran yang Arini tahu betul bukan tempat untuk pertemuan bisnis. Ia menghabiskan kopinya dalam diam, pikirannya berkelana. Pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun ini terasa seperti sebuah rumah tua yang megah dari luar, tetapi di dalamnya lapuk dimakan rayap. Dari luar, orang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Bayu, seorang manajer tingkat menengah yang tampan, dan Arini, seorang istri yang bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan startup. Setidaknya, itulah yang Bayu dan keluarganya tahu. Kenyataannya, perusahaan startup itu adalah miliknya. Sebuah perusahaan teknologi yang ia bangun dari nol dengan susah payah, yang kini bernilai miliaran. Ia sengaja menyembunyikan posisinya, menyamar sebagai karyawan biasa. Sebuah tes kecil, pikirnya di awal pernikahan. Ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta atau jabatannya. Bayu sepertinya lulus tes itu pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, Arini sadar, Bayu mungkin tidak mencintai hartanya, tetapi ia membenci kesederhanaannya. Ponsel di atas meja bergetar. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Arini menarik napas panjang sebelum menggeser ikon hijau. "Halo, Bu," sapanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. "Arini, kamu itu bagaimana sih?" Bayu cerita ke ibu kalau akhir-akhir ini dia sering pusing karena keuangan. "Kamu tidak membantunya? Gaji kamu itu dipakai buat apa saja?" Sembur suara di seberang sana, tanpa basa-basi. Itu Ibu Santi, ibu Bayu. Wanita yang sejak awal tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Arini. Bagi Ibu Santi, Arini adalah menantu yang tidak berbobot. Tidak berasal dari keluarga kaya, pekerjaannya biasa saja, dan tidak bisa memberikan gaya hidup mewah yang ia impikan untuk putra kesayangannya. Arini mencoba menjawab dengan sabar. "Gaji saya kan langsung ditransfer untuk kebutuhan rumah tangga, Bu. Untuk bayar cicilan rumah, listrik, air, semuanya dari rekening saya." "Halah, alasan saja. Gaji staf administrasi sepertimu itu seberapa sih? Paling cukup buat beli bedak sama gincu." "Dengar ya, Arini. Anaknya Bu Siska itu, loh, menantunya baru dibelikan mobil. Suaminya dimodalin buka bisnis. Kamu itu harusnya bisa memotivasi Bayu, cari kerjaan sampingan atau apalah. Jangan hanya jadi beban." Arini memejamkan matanya sejenak, menahan perih di hatinya. Kata, beban, itu seperti belati yang ditancapkan perlahan.
Iya, Bu. Nanti Arini coba pikirkan. Nah, begitu dong. Sudah dulu, Ibu mau arisan, telepon ditutup begitu saja. Arini meletakkan ponselnya kembali. Ia menatap Bayu, mencari sedikit saja pembelaan atau dukungan di wajah suaminya. Tapi Bayu hanya mengangkat bahu. Ibu kan memang begitu. Kamu tahu sendiri. Sudah, jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati. Betapa mudahnya ia berkata. Bayu tidak pernah membelanya. Tidak sekalipun. Ia selalu membiarkan Arini menjadi sasaran empuk bagi lidah tajam ibunya. Seolah-olah, jauh di dalam hatinya, Bayu setuju dengan semua perkataan ibunya. Kecurigaan Arini semakin memuncak seminggu kemudian. Malam itu, Bayu berkata akan ada rapat penting di luar kota dan akan menginap semalam. Arini, dengan dalih ingin mengunjungi teman lamanya, secara iseng melewati kantor Bayu sekitar pukul 8 malam. Lampu di ruangan Bayu gelap gulita. Seluruh gedung tampak sepi. Hatinya mencelos. Bayu berbohong lagi. Ia pulang dengan perasaan hampa. Rumah terasa begitu luas dan sunyi. Ia tidak bisa tidur, hanya duduk di sofa ruang tengah, membiarkan gelap menyelimutinya. Sekitar pukul 2 dini hari, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia tahu ia tidak seharusnya melakukannya, tetapi ia tidak tahan lagi. Ia membuka laptop Bayu yang tertinggal di meja kerja. Untungnya, ia tahu kata sandinya. Apa yang ia temukan di sana menghancurkan sisa-sisa hatinya yang masih mencoba bertahan. Ada folder tersembunyi berisi foto-foto Bayu dengan seorang wanita lain. Wanita yang lebih muda, dengan senyum genit dan pakaian yang modis. Mereka tampak mesra, berpelukan di pantai, makan malam di restoran mewah, bahkan ada foto mereka di lobi sebuah hotel. Tempat yang sama yang Bayu sebut sebagai lokasi rapat pentingnya malam itu. Arini mengenali wanita itu. Rina. Salah satu karyawan di divisi marketing perusahaannya. Seorang gadis yang terlihat ambisius dan seringkali memamerkan barang-barang bermerek yang Arini tahu tidak mungkin terbeli dengan gajinya. Jadi ini, proyek baru, yang sedang diurus Bayu. Tapi pukulan telak yang sebenarnya datang dari riwayat percakapan antara Bayu dan ibunya. Arini membaca semuanya, baris demi baris, kata demi kata. Ibu Santi, bagaimana dengan Rina? Dia benar-benar dari keluarga kaya? Bayu, benar, Bu. Ayahnya pengusaha properti. Dia cerita sendiri. Bayu lihat mobilnya juga ganti-ganti terus. Hidup kita bisa berubah kalau sama dia. Ibu Santi, bagus. Jadi kapan kamu mau selesaikan urusanmu dengan si Arini? Ibu sudah tidak sabar punya menantu yang bisa dibanggakan. Bosan ibu ditanya terus di arisan kenapa menantu ibu cuma karyawan biasa. Bayu, sabar, Bu. Bayu lagi cari cara. Arini itu licik. Kalau kita minta cerai sekarang, nanti dia nuntut harta gono gini. Rumah ini kan separuh atas nama dia. Bayu tidak mau rugi. Ibu Santi, kalau begitu buat dia yang minta cerai. Buat dia tidak betah. Atau tunggu saja sampai dia melakukan kesalahan. Atau lebih bagus lagi, kalau dia sampai dipecat dari pekerjaannya. Nah, itu alasan yang paling bagus. Kita bisa bilang dia jadi beban dan tidak bisa menafkahi diri sendiri. Bayu, ide bagus, Bu. Bayu akan coba pikirkan caranya. Arini menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Napasnya terasa sesak, seolah ada bongkahan es yang menyumbat kerongkongannya. Jadi ini rencana mereka. Menunggu ia jatuh, menunggu ia menjadi beban, lalu membuangnya seperti sampah. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, mereka merencanakan kejatuhannya dengan begitu dingin. Air mata yang coba ia tahan akhirnya luruh juga. Ia menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit, marah, dan kecewa mengoyak jiwanya. Ia telah memberikan 5 tahun hidupnya, kesabarannya, cintanya, bahkan sebagian besar penghasilannya untuk pria yang kini merencanakan untuk mencampakkannya demi fata morgana kekayaan. Namun, di tengah reruntuhan hatinya, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah baja dingin yang terbentuk dari pengkhianatan. Mereka ingin melihatnya jatuh, mereka ingin ia menjadi beban. Baik. Ia akan memberikan apa yang mereka inginkan. Ia akan memainkan sandiwara ini sampai akhir.
Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang menyakitkan, tetapi perlu. Ia akan berpura-pura di PHK. Ia akan memberikan mereka alasan sempurna yang mereka dambakan. Ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri, seberapa cepat mereka akan melepaskan topeng kepalsuan dan menunjukkan wajah asli mereka yang serakah. Tes kecilnya di awal pernikahan telah gagal. Kini, saatnya untuk ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan akhir dari segalanya. Pagi itu, saat fajar mulai menyingsing, Arini yang menangis semalaman telah tiada. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan hati yang beku dan rencana yang membara. Hari berikutnya, Arini tidak pergi ke kantornya sebagai seorang direktris. Ia pergi ke sana sebagai seorang aktris yang sedang mempersiapkan peran terbesarnya. Ia sengaja datang lebih pagi, sebelum karyawan lain tiba, masuk melalui pintu belakang yang hanya bisa diakses olehnya dan beberapa staf kunci. Ruangannya yang luas di lantai atas dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke jantung kota, terasa asing. Biasanya, tempat ini memberinya energi dan kebanggaan. Hari ini, tempat ini terasa seperti panggung sandiwara. Ia duduk di depan komputernya, bukan untuk memeriksa laporan keuangan atau strategi bisnis, melainkan untuk membuka aplikasi pengolah kata. Dengan jemari yang terasa kaku, ia mulai mengetik. Ia merancang sebuah surat pemutusan hubungan kerja palsu. Ia memilih kop surat dari salah satu anak perusahaan miliknya yang tidak terlalu dikenal, agar tidak mudah dilacak. Ia menyusun kalimat-kalimat formal yang dingin tentang perampingan organisasi dan efisiensi perusahaan. Ia bahkan membubuhkan tanda tangan palsu seorang manajer HRD fiktif di bagian bawah surat itu. Setiap kata yang ia ketik terasa seperti sayatan kecil di hatinya. Ia sedang menulis naskah untuk akhir pernikahannya sendiri. Ia membayangkan wajah Bayu dan Ibu Santi saat melihat surat ini. Ia membayangkan kelegaan yang tersembunyi di balik pura-pura simpati mereka. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Bukan karena sulit, tetapi karena setiap beberapa menit, Arini harus berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan menelan kembali rasa pahit yang naik ke kerongkongannya. Setelah mencetak surat itu di atas kertas yang tampak resmi, ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan mengunci diri di ruangannya, mendelegasikan semua tugasnya kepada asisten pribadinya yang paling ia percaya, Dita. Kamu yakin mau melakukan ini, Rin? Ini gila, kata Dita dengan wajah cemas, setelah Arini menceritakan rencananya secara singkat. Arini menatap sahabatnya itu dengan tatapan yang mantap. Aku harus, Dit. Aku harus tahu kebenarannya, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sore itu, Arini pulang lebih awal dari biasanya. Ia sengaja tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di ujung jalan selama hampir setengah jam, mengumpulkan seluruh kekuatan mental yang ia miliki. Ia berlatih di depan cermin kecil di mobilnya. Ia mencoba membuat ekspresi wajah yang paling meyakinkan. Ia menunduk, mengangkat dagu, mencoba mencari raut putus asa yang tepat. Ia bahkan mengucek matanya beberapa kali hingga sedikit memerah, menambahkan efek dramatis pada penampilannya. Ini adalah pertunjukan sekali seumur hidup, dan ia harus melakukannya dengan sempurna. Akhirnya, dengan jantung yang berdebar kencang, ia melangkah keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu rumahnya. Ia bisa melihat dari jendela bahwa televisi di ruang tengah menyala. Itu berarti Bayu sudah pulang. Keberuntungan, atau mungkin kesialan, sedang berpihak padanya. Ia membuka pintu dengan perlahan. Seperti yang ia duga, Bayu sedang bersantai di sofa, masih dengan kemeja kerjanya, matanya terpaku pada pertandingan sepak bola di layar televisi. Aku pulang, kata Arini dengan suara pelan dan serak. Bayu menoleh sekilas. Tumben cepat pulangnya, komentarnya acuh tak acuh, sebelum kembali fokus pada layar. Arini tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, setiap langkah terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia berdiri di depan televisi, menghalangi pandangan Bayu. Barulah saat itu Bayu menunjukkan sedikit kejengkelan. Arini, minggir. Lagi seru nih. Tapi kemudian, Bayu melihat wajah istrinya. Ia melihat mata Arini yang memerah dan tatapan kosongnya. Ia mengerutkan kening.
Kamu kenapa? Arini tidak mengatakan apa-apa. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar, ia mengeluarkan surat dari tasnya dan menyerahkannya kepada Bayu. Bayu mengambil surat itu dengan malas, matanya masih sesekali melirik ke arah televisi. Ia membukanya, membacanya sekilas, lalu membacanya lagi dengan lebih teliti. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan yang dibuat-buat. Apa ini? PHK? Kamu di PHK? Tanyanya dengan nada yang terdengar terlalu keras. Arini hanya mengangguk lemah, lalu menundukkan kepalanya seolah tak sanggup menatap mata suaminya. Ia membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka, memberikan waktu bagi Bayu untuk mencerna berita buruk itu. Kok bisa? Kenapa tiba-tiba? Tanya Bayu lagi. Kini ia sudah sepenuhnya duduk tegak, pertandingan sepak bola telah ia lupakan. Perusahaan melakukan perampingan, bisik Arini, suaranya parau. Banyak yang kena, termasuk aku. Bayu berdiri dan memeluk Arini. Pelukan itu terasa canggung dan dingin. Tidak ada kehangatan di dalamnya. Arini bisa merasakan detak jantung Bayu yang tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang istrinya baru saja kehilangan pekerjaan. Sabar ya, sayang. Ini cobaan. Nanti kita cari jalan keluarnya bersama. Kata-kata itu terdengar manis, tetapi mata Bayu tidak bisa berbohong. Arini, yang membenamkan wajahnya di dada Bayu, bisa melihat kilatan aneh di mata suaminya saat ia melirik ke arah surat di tangannya. Itu bukan kilatan simpati. Itu adalah kilatan kemenangan. Seolah-olah sandiwara itu belum cukup. Takdir mengirimkan aktris pendukungnya. Bel pintu berbunyi. Bayu membukanya, dan di sana berdiri Ibu Santi, membawa rantang makanan. Loh, ada apa ini kok muka kalian tegang begini? Tanyanya saat memasuki rumah. Bayu tidak membuang waktu. Bu, ada kabar buruk. Arini, dia di PHK dari pekerjaannya. Ibu Santi meletakkan rantangnya di atas meja dengan bunyi yang cukup keras. Mulutnya ternganga, matanya membelalak. Sebuah pertunjukan keterkejutan yang sangat teatrikal. Apa? Dipecat? Ya ampun, nak, kasihan sekali kamu. Serunya sambil menghampiri Arini dan memegang kedua bahunya. Arini hanya bisa menunduk, memainkan perannya sebagai korban yang malang. Sabar ya, sabar. Ibu tahu ini berat, kata Ibu Santi, menepuk-nepuk punggung Arini. Tapi kemudian, ia berbisik kepada Bayu, cukup keras agar Arini bisa mendengarnya. Sudah ibu duga. Perusahaan kecil begitu memang tidak bisa diandalkan. Malam itu, meja makan terasa sangat berbeda. Ibu Santi memasak makan malam, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Mereka berdua, Bayu dan ibunya, memperlakukan Arini dengan simpati yang meluap-luap. Mereka menyendokkan nasi untuknya, memintanya untuk makan banyak, dan terus-menerus mengatakan kata, sabar. Namun, di balik semua perhatian palsu itu, Arini bisa merasakan suasana yang sebenarnya. Ada energi kegembiraan yang tertahan di udara. Ada percakapan tanpa suara yang terjadi melalui tatapan mata antara ibu dan anak itu. Mereka sedang merayakan kemenangan mereka. Umpan yang mereka harapkan, kini telah ditelan bulat-bulat oleh Arini. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Ujian Arini telah dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, ia akan melihat seberapa cepat simpati palsu itu akan luntur dan digantikan oleh penghinaan yang sesungguhnya. Ia berbaring di tempat tidur malam itu, di samping Bayu yang sudah tertidur pulas dengan senyum puas di wajahnya. Arini tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, hatinya terasa sakit, tetapi pikirannya sejernih kristal. Sandiwara telah dimulai. Tirai telah dibuka. Dan ia siap untuk memainkan perannya hingga adegan terakhir. Simpati palsu memiliki tanggal kedaluarsa yang sangat singkat. Dalam kasus Bayu dan Ibu Santi, simpati itu bahkan tidak bertahan hingga akhir pekan. Hari-hari pertama setelah pengumuman PHK, rumah terasa seperti panggung sandiwara di mana semua orang berusaha keras memainkan peran mereka. Namun, seiring berjalannya hari, para aktor mulai lelah. Naskah dilupakan, dan karakter asli mereka mulai merembes keluar melalui celah-celah akting yang buruk. Tanda pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyamar sebagai kepedulian. Rini, kamu sudah coba kirim-kirim lamaran lagi? Tanya Ibu Santi suatu sore, saat ia,
kebetulan, mampir. Arini, yang sedang membersihkan dapur, menjawab dengan sabar. Sudah, Bu. Tapi memang sedang sulit cari kerja sekarang. Oh, begitu, sahut Ibu Santi dengan nada yang disesali, namun matanya bersinar licik. Coba saja lamar di perusahaannya omnya Silina, teman arisan Ibu. Memang sih, paling cuma bisa jadi resepsionis atau bagian umum, tapi kan lumayan daripada tidak ada kerjaan sama sekali. Kamu kan tahu diri saja, lulusanmu juga bukan dari universitas ternama. Setiap kata adalah sebuah tamparan. Arini tahu persis perusahaan yang dimaksud. Sebuah perusahaan kecil yang bahkan tidak mampu membayar upah minimum regional dengan benar. Tawaran itu bukan bantuan, melainkan sebuah penghinaan yang terkalibrasi dengan sempurna untuk membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Bayu, yang mendengar percakapan itu dari ruang tengah, hanya diam. Kebisuan suaminya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam ibu mertuanya. Seminggu setelah PHK, pukulan berikutnya datang. Bayu mengajak Arini duduk untuk sebuah pembicaraan serius. Ia meletakkan beberapa lembar kertas berisi angka-angka di atas meja. Judulnya, Anggaran Keuangan Darurat. Arini, aku sudah hitung-hitung. Karena sekarang pemasukan kita hanya dari gajiku, kita harus berhemat besar-besaran. Katanya dengan nada seorang CEO yang sedang mengumumkan kebangkrutan kepada karyawannya. Arini melihat daftar itu. Semua pengeluaran yang berhubungan dengannya dicoret dengan tinta merah. Langganan gymnya, pertemuan bulanan dengan teman-temannya, bahkan uang untuk membeli produk perawatan wajah dan rambut yang biasa ia pakai. Untuk sementara, kamu tidak usah beli-beli skincare atau kosmetik dulu, ya. Pakai sabun bayi saja kan bisa untuk cuci muka. Rambut juga tidak usah ke salon, diikat saja di rumah. Kita harus prioritaskan yang penting-penting saja, jelas Bayu tanpa menatap matanya. Kemudian, ia mengulurkan tangannya. Kartu kredit tambahanmu juga aku tarik dulu, ya, untuk mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Arini menatap tangan suaminya yang terulur. Tangan yang sama yang dulu menggenggamnya di depan altar dan berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka. Kini, tangan itu terasa begitu asing, seolah milik seorang penagih utang yang kejam. Tanpa berkata apa-apa, Arini membuka dompetnya dan menyerahkan kartu plastik itu. Ia melihat kelegaan di wajah Bayu. Ini bukan tentang penghematan. Ini tentang kontrol. Tentang melucuti semua sisa kemandirian yang mungkin masih ia miliki. Sejak saat itu, perannya di rumah berubah total. Ia bukan lagi seorang istri, melainkan seorang pesuruh tanpa bayaran. Karena ia menganggur dan punya banyak waktu luang, semua pekerjaan rumah tangga dibebankan kepadanya. Ibu Santi menjadi mandor yang datang hampir setiap hari untuk melakukan inspeksi. Arini, kenapa lantainya masih ada debu begini? Kamu seharian di rumah kerjanya apa saja? Ini masakanmu kenapa hambar sekali? Tidak ada rasanya. Kamu mau meracuni anak saya? Lihat itu, taman di depan kering kerontang. Kamu siram tidak? Dasar pemalas. Setiap hari ada saja keluhan dan cacian. Arini hanya menerimanya dengan diam, menunduk, dan meminta maaf. Ia membersihkan, memasak, dan merapikan rumah hingga berkilau, tetapi usahanya tidak pernah dihargai. Bayu, saat pulang kerja, selalu memihak ibunya. Ya sudahlah, Emma. Mungkin Arini lagi capek, katanya, yang terdengar seperti pembelaan, tetapi sebenarnya adalah penegasan bahwa Arini memang salah. Puncaknya adalah sebuah insiden kecil yang menjadi besar. Suatu sore, Ibu Santi dengan sengaja menyenggol gelas berisi sirup di atas meja, hingga tumpah ke karpet putih yang baru dicuci Arini. Astaga! Arini, lihat apa yang kamu perbuat. Menaruh gelas sembarangan, teriak Ibu Santi, memutarbalikkan fakta. Arini, yang melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, hanya bisa menarik napas. Ia mengambil lap dan mulai membersihkan tumpahan lengket itu dengan berlutut di lantai. Ibu Santi berdiri di atasnya, berkacak pinggang seperti seorang ratu yang sedang menghukum abdinya. Beginilah kalau di rumah isinya pengangguran. Ceroboh, tidak ada kerjaan, cuma bisa merusak barang. Tepat saat itu, Bayu pulang. Ia melihat pemandangan itu, ibunya yang marah, Arini yang berlutut di lantai membersihkan karpet,
dan gelas yang pecah. "Ada apa ini?" tanyanya. "Tanya istrimu itu. Ceroboh sekali. Karpet mahal-mahal dirusak. Aduh Ibu Santi." Arini mendongak, menatap Bayu, berharap ada sedikit saja keadilan. "Tadi ibu yang tidak sengaja menyenggolnya, Mas." Wajah Bayu mengeras. "Kamu sekarang sudah berani menyalahkan ibu? Dengar ya, Arini. Ibu itu tamu di sini. Seharusnya kamu yang lebih hati-hati. Sudah salah, malah menyalahkan orang tua. Minta maaf sekarang." Bentaknya. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Bentakan itu, tuduhan itu, adalah paku terakhir yang ditancapkan ke dalam peti mati pernikahannya. Ia menatap wajah Bayu, wajah pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini telah berubah menjadi wajah seorang algojo. Dengan suara bergetar, bukan karena takut tetapi karena kekecewaan yang mendalam, ia berkata, "Maafkan Arini, Bu." Malam itu, rumah terasa seperti medan perang yang dingin. Tidak ada percakapan. Hanya ada denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Setelah makan malam, Bayu mengikuti Arini ke kamar. Arini mengira suaminya akan meminta maaf, atau setidaknya mencoba memperbaiki suasana. Ia salah besar. Bayu duduk di tepi ranjang, sementara Arini berdiri di dekat lemari. Ia menatap Arini dengan tatapan dingin yang belum pernah Arini lihat sebelumnya. "Arini, aku sudah tidak tahan lagi," katanya, memulai pidatonya yang sudah ia siapkan. "Sejak kamu kehilangan pekerjaan, suasana di rumah ini jadi sangat berat. Kamu jadi pemurung, sensitif, dan sekarang bahkan berani melawan ibuku." Arini hanya diam, mendengarkan. "Aku sudah berpikir matang-matang. Sepertinya kita sudah tidak sejalan. Aku butuh pendamping yang bisa mendukungku, bukan yang menjadi beban pikiranku. Aku bekerja keras seharian di luar, pulang ke rumah seharusnya aku bisa tenang, tapi yang kudapat justru masalah baru." Ia berhenti sejenak, mengambil napas, seolah kata-kata berikutnya adalah yang paling berat, padahal Arini tahu itu adalah kata-kata yang paling ingin ia ucapkan. "Aku rasa lebih baik kita berpisah." Akhirnya, kata-kata itu keluar juga. Alasan yang mereka cari-cari, momen yang mereka nanti-nantikan, akhirnya tiba. Arini menatap wajah suaminya. Tidak ada kesedihan di sana, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kelegaan dan ketidaksabaran. Arini merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ia tidak merasakan sakit yang menusuk seperti saat ia tahu dikhianati. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Kelegaan karena sandiwara ini akan segera berakhir. Kelegaan karena ia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi lemah. Ia menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Bayu, dan menjawab dengan suara yang tenang dan mantap. Suara yang membuat Bayu sedikit terkejut karena tidak menduga reaksi seperti itu. "Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku setuju." Tidak ada air mata. Tidak ada permohonan. Tidak ada drama. Hanya penerimaan yang dingin dan final. Topeng mereka telah sepenuhnya lepas, dan Arini bersyukur ia ada di sana untuk menyaksikannya. Karena sekarang, ia juga bisa melepaskan topengnya dan mulai merencanakan babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Persis seperti dugaan Arini, proses perceraian berjalan secepat kilat. Bayu dan ibunya seolah tidak ingin membuang satu detik pun. Mereka menyewa pengacara yang paling agresif, mendorong proses mediasi dan persidangan secepat yang dimungkinkan oleh hukum. Mereka mungkin berharap Arini akan melawan, menuntut pembagian harta, dan membuat prosesnya menjadi rumit dan panjang. Mereka salah. Arini menyewa pengacaranya sendiri. Bukan sembarang pengacara, melainkan kepala tim hukum dari perusahaannya, Pak Firman, seorang pria parubaya yang terkenal paling tajam dan tak terkalahkan di bidang hukum korporat. Tentu saja, Bayu dan keluarganya tidak tahu siapa Pak Firman sebenarnya. Bagi mereka, dia hanyalah pengacara biasa yang disewa oleh seorang wanita pengangguran yang putus asa. Di ruang mediasi, suasana terasa tegang. Pengacara Bayu menjabarkan tuntutan kliennya dengan angkuh. Mereka menginginkan rumah, mobil, dan memastikan Arini tidak mendapatkan apa-apa selain pakaian yang melekat di badannya. Pak Firman, dengan tenang, hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Arini di depan semua orang. "Ibu Arini,
Apakah ibu setuju dengan semua persyaratan ini? Arini menatap Bayu, yang duduk di seberang meja dengan wajah penuh kemenangan. Ia lalu menatap Ibu Santi yang duduk di sebelahnya, tersenyum mengejek. Kemudian, dengan suara yang jelas dan tanpa keraguan, Arini menjawab, "Saya setuju. Saya tidak akan menuntut 1 sen pun. Saya tidak akan mengambil apapun dari rumah itu selain barang-barang pribadi saya. Saya hanya ingin proses ini selesai secepatnya." Ruangan itu hening sejenak. Pengacara Bayu tampak terkejut. Bayu dan Ibu Santi bertukar pandang, tak percaya dengan keberuntungan mereka. Mereka melihatnya sebagai tanda keputusasaan total Arini. Seorang wanita yang sudah kalah telak dan tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Pak Firman mengangguk. "Baik. Klien saya setuju untuk melepaskan semua haknya atas harta bersama." Palu diketuk. Pernikahan 5 tahun itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam di ruang mediasi. Saat mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan agama, Ibu Santi tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran terakhirnya. "Syukurlah kamu sadar diri, Arini. Memang seharusnya begitu. Kamu masuk ke keluarga kami tidak bawa apa-apa, jadi keluar pun tidak bawa apa-apa. Semoga kamu bisa bertahan hidup, ya?" Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap Ibu Santi dengan tatapan yang tenang, lalu berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, Pak Firman menatapnya dengan cemas. "Ibu yakin dengan keputusan ini? Rumah itu bernilai miliaran. Setidaknya setengahnya adalah hak ibu." Arini tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. "Saya tidak butuh rumah itu, Pak. Saya hanya butuh kebebasan saya kembali. Anggap saja itu biaya untuk sebuah pelajaran hidup yang sangat mahal." Sementara Arini merasakan kelegaan yang luar biasa, di belahan kota yang lain, sebuah perayaan sedang berlangsung. Bayu, Ibu Santi, dan Rina makan malam di sebuah restoran hotel bintang 5. "Aku tidak percaya dia semudah itu melepaskan semuanya, Bu. Dia benar-benar bodoh," kata Bayu sambil tertawa, mengangkat gelas sampanyenya. Rina, yang duduk di sebelahnya dengan gaun yang berkilauan, terkikik genit. "Itu artinya dia tahu posisi, sayang. Dia sadar kalau dia tidak selevel dengan kita. Sekarang, kita bisa fokus merencanakan masa depan kita." Ibu Santi menatap Rina dengan tatapan memuja. "Rina, kamu memang menantu idaman ibu. Calon istri yang hebat untuk Bayu. Setelah ini, kita langsung urus persiapan pernikahan kalian, ya? Ibu mau pesta yang paling mewah se-Jakarta. Biar semua teman arisan ibu tahu, anakku sekarang akan menikah dengan putri konglomerat." Rina tersenyum manis, menyembunyikan kebohongan besar di balik riasan mahalnya. "Terserah mama saja. Nanti aku bilang papi untuk bantu biayanya. Papi kan baru saja dapat proyek besar di Singapura." Bayu menatap Rina dengan penuh cinta dan kekaguman. Ia merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Ia telah berhasil menyingkirkan beban dalam hidupnya dan menggantinya dengan sebuah investasi masa depan yang sangat menjanjikan. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menukar sebongkah berlian asli dengan sebuah kaca imitasi yang berkilauan. Berita tentang rencana pernikahan Bayu dan Rina sampai ke telinga Arini seminggu kemudian. Seorang teman lama meneleponnya dengan nada prihatin. "Rin, kamu sudah dengar? Si Bayu mau nikah lagi. Katanya sama anak orang kaya." "Gila, ya? Cepat sekali dia move on. Kamu yang sabar, ya?" Arini, yang sedang berada di balkon apartemen barunya yang mewah sambil menikmati secangkir teh, hanya tersenyum. "Oh, ya? Baguslah. Semoga mereka bahagia." Responsnya yang tenang membuat temannya bingung, tetapi Arini tidak peduli. Ia tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saat Bayu sibuk merencanakan pernikahan palsunya, Arini sibuk membangun kembali hidupnya yang asli. Ia pindah dari rumah yang penuh kenangan buruk itu secara diam-diam. Ia hanya membawa 2 koper berisi pakaian dan barang-barang pribadinya yang paling penting. Ia tidak meneteskan air mata saat mengunci pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia justru merasa seperti sedang melepaskan sebuah rantai yang berat. Apartemen barunya adalah sebuah penthouse di pusat kota, salah satu aset properti milik perusahaannya. Tempat itu luas, modern,
dengan pemandangan kota yang gemerlapan di malam hari. Ini adalah dunianya yang sesungguhnya. Dunia yang ia sembunyikan selama 5 tahun. Malam pertamanya di sana, ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya duduk di sofa kulit yang empuk, menatap kerlip lampu kota, dan bernapas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega. Tidak ada lagi tatapan menghakimi, tidak ada lagi sindiran tajam, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada keheningan yang menenangkan dan kebebasan yang tak ternilai. Seminggu sebelum hari pernikahan Bayu, sebuah paket tiba di kantornya. Dita, asistennya, membawanya ke ruangan Arini dengan ekspresi wajah marah. Ini keterlaluan, Rin. Mereka benar-benar tidak punya hati. Dita meletakkan sebuah kotak berwarna emas di atas meja Arini. Di dalamnya, tergeletak sebuah undangan pernikahan dengan ukiran yang mewah dan mencolok. Nama Bayu dan Rina tercetak dengan tinta emas. Arini mengambil undangan itu. Ia membacanya dengan perlahan. Tanggal, waktu, dan tempat resepsi termewah di kota itu. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah deklarasi kemenangan mereka atas dirinya. Dita menatapnya dengan cemas. Kamu tidak akan datang, kan? Arini menatap undangan di tangannya, lalu mendongak menatap Dita. Seulas senyum misterius terukir di bibirnya. Senyum seorang direktris yang siap menutup sebuah kesepakatan. Tentu saja aku akan datang, Dit, katanya dengan suara tenang. Aku tidak mungkin melewatkan pertunjukan terbesar tahun ini. Lagi pula, aku harus memberikan selamat secara langsung kepada pengantin pria dan salah satu karyawanku. Undangan itu bukan lagi sebuah ejekan baginya. Itu adalah tiket masuk. Tiket untuk naik ke atas panggung dan mengakhiri sandiwara ini dengan caranya sendiri. Tirai sandiwara telah ditutup, dan kini Arini bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi harus mengecilkan dirinya, menyembunyikan kecerdasannya, atau meredam auranya. Dunia korporat adalah panggungnya yang sesungguhnya, dan ia kembali untuk mengambil alih perannya sebagai tokoh utama. Senin pagi, seminggu setelah perceraiannya disahkan, Arini melangkah masuk ke lobi utama perusahaannya. Para karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat, "Pagi, Bu Direktris." Tidak ada lagi Arini si staf administrasi yang harus menunduk dan berjalan cepat-cepat. Hari ini ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipotong dengan presisi, menonjolkan postur tubuhnya yang tegak dan percaya diri. Rambutnya yang dulu selalu diikat seadanya, kini ditata rapi dalam gaya bob elegan yang membingkai wajahnya, memberikan kesan tegas sekaligus modern. Ia langsung menuju ruang rapat di lantai tertinggi, tempat para kepala divisi sudah menunggunya. Rapat pagi itu membahas tentang rencana ekspansi pasar ke Asia Tenggara, sebuah proyek ambisius yang bernilai triliunan rupiah. Saat ia masuk, semua percakapan terhenti. Ia duduk di kursi utama di ujung meja panjang, dan dengan satu anggukan kepala, rapat pun dimulai. Selama 2 jam berikutnya, Arini yang dilihat oleh para bawahannya adalah Arini yang sesungguhnya. Ia tajam, analitis, dan visinya jauh ke depan. Ia mematahkan argumen yang lemah dengan data yang akurat, memberikan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks, dan menginspirasi timnya dengan semangat yang membara. Ia tidak lagi menyembunyikan kemampuannya di balik topeng kesederhanaan. Divisi marketing, panggilnya, matanya menyapu ruangan dan berhenti sejenak pada seorang manajer. Saya mau laporan lengkap tentang analisis kompetitor di pasar Vietnam dan Filipina, ada di meja saya paling lambat hari Rabu. Saya tidak mau ada data yang usang. Saya mau proyeksi yang realistis. Ia berbicara dengan otoritas yang tenang, suara yang tidak perlu ditinggikan untuk didengar dan dihormati. Setelah rapat selesai, saat semua orang mulai meninggalkan ruangan, ia menahan Dita, asisten sekaligus sahabatnya. "Dit, tolong kosongkan jadwalku setelah makan siang ini sampai besok." Dita mengerutkan kening. "Ada apa, Rin? Ada pertemuan penting di luar?" Arini tersenyum, senyum yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. "Ada. Pertemuan yang sangat penting dengan diriku sendiri." Siang itu, Arini tidak kembali ke apartemennya. Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota. Ini bukan sekadar belanja, ini adalah sebuah ritual. Selama 5 tahun terakhir, ia selalu menahan diri.
Ia sengaja membeli pakaian dari toko-toko biasa, agar sesuai dengan citranya sebagai istri seorang manajer menengah. Ia menghindari barang-barang mewah, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Bayu dan Ibu Santi. Kini, ia tidak perlu lagi menahan diri. Bersama Dita, ia masuk dari satu butik desainer ke butik lainnya. Ia tidak lagi memilih gaun-gaun sederhana atau blus yang longgar. Ia memilih gaun-gaun kerja yang membentuk tubuh, blazer dengan potongan yang kuat, celana bahan sutra yang jatuh dengan sempurna. Ia memilih warna-warna yang berani, merah marun, biru kobalt, dan hijau zamrud. Setiap pakaian yang ia pilih adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa ia telah kembali. Yang ini bagaimana, Rin? Tanya Dita, menunjukkan sebuah gaun hitam klasik yang elegan. Arini menggeleng. Terlalu aman. Aku sudah terlalu lama bermain aman, Dit. Sekarang aku ingin sesuatu yang lebih. Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Lebih jujur. Ia akhirnya memilih sebuah setelan berwarna putih gading. Potongannya minimalis tapi sangat tegas. Saat ia mencobanya di ruang pas, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu tampak asing, namun sekaligus terasa sangat familiar. Ini adalah dirinya yang ia sembunyikan selama ini. Kuat, percaya diri, dan tidak takut untuk bersinar. Dari butik pakaian, mereka pindah ke toko sepatu, lalu ke toko perhiasan. Arini membeli sepasang anting berlian kecil untuk dipakai sehari-hari, bukan sebagai pameran kekayaan, tetapi sebagai pengingat harian akan nilainya sendiri. Langkah terakhir dari transformasinya adalah salon. Ia duduk di kursi empuk, menyerahkan dirinya pada penata rambut paling terkenal di kota itu. Lakukan apa saja yang menurutmu paling cocok, katanya, memberikan kepercayaan penuh. Selama hampir 3 jam, rambutnya dirawat, diberi warna baru yang lebih hangat, dan dipotong dengan teknik yang presisi. Saat sang penata rambut akhirnya memutar kursinya menghadap cermin, Arini tertegun. Rambutnya kini menjadi sebuah karya seni. Setiap helainya jatuh dengan sempurna, membingkai wajahnya dan menonjolkan tulang pipinya yang tinggi. Ia terlihat berbeda. Lebih segar, lebih berani, dan lebih hidup. Transformasi fisik itu hanyalah cerminan dari perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Setiap malam, di apartemennya yang sunyi, ia melakukan refleksi. Ia tidak lagi menangisi pengkhianatan Bayu. Ia justru mulai menganalisisnya. Ia sadar bahwa ia juga turut andil dalam kegagalan pernikahannya. Bukan karena ia tidak cukup baik, tetapi karena ia tidak cukup jujur pada dirinya sendiri. Dengan menyembunyikan siapa dirinya, ia telah menarik pria yang hanya mencintai versi palsu dari dirinya. Pria yang tidak akan sanggup menangani versi aslinya yang kuat dan mandiri. Perceraian itu, meskipun menyakitkan, adalah sebuah pembebasan. Ia seperti seekor elang yang selama ini dikurung dalam sangkar merpati. Kini, sangkar itu telah hancur, dan ia bisa terbang bebas setinggi yang ia inginkan. Suatu sore, saat ia sedang menikmati kopi di sebuah kafe setelah bertemu dengan klien, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita dari meja seberang menghampirinya dengan ragu-ragu. "Maaf Arini, kamu Arini, kan? Istrinya Mas Bayu?" Arini menoleh. Itu adalah Tina, salah satu istri dari rekan kerja Bayu di kantor lamanya. Mereka dulu sering bertemu di acara-acara kantor. Arini tersenyum ramah. "Iya, Tina. Apa kabar?" Tina menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, matanya membelalak tak percaya. "Astaga, Arini, aku pangling. Kamu beda banget. Lebih, wow. Aku dengar kamu dan Bayu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tampak canggung. "Kami sudah bercerai," kata Arini dengan tenang, tanpa sedikit pun nada sedih. "Oh maaf aku tidak tahu," kata Tina, meskipun raut wajahnya menunjukkan ia tahu segalanya. "Tapi, ya ampun, kamu kelihatannya hebat sekali. Auramu beda. Kerja di mana sekarang?" "Di tempat yang sama," jawab Arini sambil tersenyum misterius. Hanya posisinya sedikit berbeda. Percakapan singkat itu memberikan Arini sebuah kepuasan yang aneh. Ia tidak berniat pamer, tetapi melihat keterkejutan di wajah orang lain yang dulu hanya mengenalnya sebagai istri Bayu yang sederhana, adalah sebuah penegasan bahwa ia telah berhasil melangkah maju.
Malam itu, Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan salah satu gaun baru yang ia beli, sebuah gaun sutra berwarna biru tua yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Undangan pernikahan Bayu dan Rina tergeletak di atas meja riasnya. Ia menatap wanita di cermin. Wanita itu bukan lagi korban yang malang. Ia bukan lagi istri yang terbuang. Ia adalah seorang ratu yang telah merebut kembali singgasananya. Ia tidak lagi bersedih atas masa lalu. Ia justru berterima kasih pada masa lalu, karena telah menempanya menjadi lebih kuat. Ia mengambil undangan itu, membacanya sekali lagi. Ia tidak merasakan amarah atau dendam. Yang ia rasakan adalah sebuah ketenangan yang dingin. Ia akan datang ke pernikahan itu bukan sebagai mantan istri yang patah hati, tetapi sebagai seorang direktris yang akan melakukan inspeksi mendadak pada salah satu karyawannya. Ia akan datang sebagai penonton di baris terdepan. Dan ia tahu, pertunjukan itu akan sangat menarik untuk disaksikan. Sang ratu telah bangkit, dan ia siap untuk membuat kehadirannya terasa. Seminggu menjelang hari pernikahan, apartemen Arini berubah menjadi sebuah markas komando. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira Arini sedang mempersiapkan peluncuran produk baru atau strategi akuisisi perusahaan lain. Ada papan tulis putih di ruang tamunya, penuh dengan catatan dan jadwal. Dita, sang asisten, bergerak hilir mudik dengan tablet di tangannya, mengoordinasikan berbagai hal. Namun, proyek yang sedang mereka kerjakan jauh lebih personal. Mereka sedang merancang sebuah kedatangan. Oke, kita rekap, kata Dita sambil mengetuk layarnya. Gaun sudah dikonfirmasi. Perhiasan sudah siap. Mobil juga sudah. Apalagi yang perlu kita pikirkan? Arini duduk di sofa, menyesap teh hijau, tampak sangat tenang. Waktu, Dit. Waktu adalah segalanya. Kita tidak boleh datang terlalu awal, dan tidak boleh terlambat. Kita harus tiba di puncak acara. Ini bukan lagi tentang balas dendam yang membabi buta. Bagi Arini, ini adalah sebuah operasi psikologis. Ia ingin kedatangannya menjadi sebuah momen yang tak terlupakan, sebuah titik balik yang akan mengubah narasi dari istri malang yang dicampakkan, menjadi wanita kuat yang memegang kendali. Langkah pertama adalah memilih seragam tempur. Arini tidak mau gaun yang terlalu mencolok atau terbuka. Ia menolak gaun-gaun berwarna merah menyala, atau yang berpotongan dada rendah. Itu akan membuatnya terlihat seperti sedang berusaha terlalu keras untuk mencari perhatian. Ia butuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang memancarkan kekuatan dan kemewahan tanpa perlu berteriak. Ia membuat janji temu pribadi dengan seorang desainer ternama yang karyanya ia kagumi. Di butik pribadinya yang sunyi dan elegan, sang desainer mengeluarkan beberapa koleksi terbaiknya. Setelah mencoba beberapa pilihan, mata Arini tertuju pada sebuah gaun yang tergantung sedikit terpisah dari yang lain. Gaun itu terbuat dari bahan sutra satin berwarna hijau zamrud gelap. Warnanya dalam dan kaya, memancarkan aura kemewahan klasik. Potongannya sangat sederhana namun jenius. Modelnya, mermaid, yang memeluk tubuhnya dengan sempurna hingga ke lutut, lalu melebar dengan anggun ke lantai. Lehernya model Sabrina, memperlihatkan bahunya yang jenjang dengan cara yang sangat berkelas. Tidak ada payet, tidak ada manik-manik, tidak ada hiasan yang berlebihan. Kekuatannya terletak pada kualitas bahan dan kesempurnaan potongannya. Saat Arini mengenakannya, baik Dita maupun sang desainer terdiam sejenak. Gaun itu seolah dibuat untuknya. Warna hijau zamrud itu membuat kulitnya tampak bersinar dan matanya terlihat lebih tajam. Gaun itu tidak meneriakkan, "Lihat aku," melainkan membisikkan, "Aku telah tiba." "Kita ambil yang ini," kata Arini dengan mantap. Langkah kedua adalah perisai. Perhiasan yang akan ia kenakan. Ia tidak membeli yang baru. Sebaliknya, ia pergi ke bank dan membuka kotak deposit pribadinya, sebuah kotak yang bahkan Bayu tidak pernah tahu keberadaannya. Di dalamnya, terbungkus bludru hitam, ada beberapa set perhiasan yang ia beli untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Setiap set menandai sebuah pencapaian besar dalam bisnisnya. Ia mengeluarkan sebuah kalung. Kalung itu terdiri dari untaian berlian putih yang dirangkai dengan sangat halus, dengan sebuah batu safir biru tua sebagai pusatnya. Ia juga mengambil anting-anting yang serasi.
Perhiasan itu tidak terlalu besar atau pamer. Tetapi siapapun yang mengerti kualitas akan tahu bahwa nilainya setara dengan harga sebuah apartemen mewah. Perhiasan itu bukan sekadar aksesori. Itu adalah medali dari pertempurannya di dunia bisnis. Itu adalah armornya. Langkah ketiga adalah kereta kencana. Arini memanggil sopir pribadinya yang paling senior dan paling ia percayai, Pak Budi. Pria berusia akhir 50-an itu sudah bekerja untuknya sejak perusahaan itu baru berdiri. Pak Budi, kata Arini saat mereka bertemu di garasi kantor, tempat koleksi mobil perusahaan tersimpan. Hari Sabtu malam nanti, saya ada acara penting. Ia menunjuk ke sudut garasi, ke sebuah mahakarya otomotif yang terparkir di sana, tertutup selubung kain hitam. Saya mau Bapak siapkan mobil itu. Pastikan bersih luar dalam, sampai mengilap seperti cermin. Pak Budi membuka selubung kain itu. Di baliknya, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam berdiri dengan megah. Itu adalah mobil operasional tertinggi di perusahaan, yang hanya digunakan untuk menyambut investor kelas kakap atau tamu negara. Baik, Bu. Siap, kata Pak Budi. Dan Pak Budi, lanjut Arini. Nanti di lokasi, tolong jangan parkir di tempat yang sudah disediakan. Antarkan saya sampai ke lobi utama, tepat di depan karpet merah. Berhenti sebentar, lalu Bapak keluar untuk membukakan pintu untuk saya. Lakukan semuanya dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Pak Budi menatap Arini. Sebagai orang yang sudah lama bekerja untuknya, ia bisa membaca apa yang tidak terucapkan. Ia melihat kilatan di mata bosnya, sebuah kilatan yang memberitahunya bahwa ini bukan sekadar acara biasa. Ia tersenyum tipis. Siap, Bu. Akan saya laksanakan persis seperti perintah Ibu. Persiapan terakhir, dan yang paling penting, adalah persiapan mental. Malam sebelum hari pernikahan, Arini tidak merasa gugup atau cemas. Ia justru merasa sangat tenang. Ia membuat secangkir teh kamomil dan duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang tidak pernah tidur. Ia tidak lagi memikirkan Bayu atau Rina. Ia memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan Arini 5 tahun yang lalu, yang penuh harapan dan cinta naif. Ia memikirkan Arini selama 5 tahun pernikahan, yang sabar menelan hinaan dan menyembunyikan jati dirinya demi menjaga keharmonisan palsu. Ia merasa kasihan pada wanita itu, tetapi ia tidak membencinya. Kedatangannya besok bukan untuk menyakiti Bayu. Bayu telah menyakiti dirinya sendiri dengan keserakahannya. Kedatangannya juga bukan untuk menghancurkan Rina. Rina telah menghancurkan dirinya sendiri dengan kebohongannya. Kedatangannya besok adalah untuk wanita itu. Untuk Arini yang dulu. Ini adalah sebuah upacara penutupan. Sebuah momen untuk mengatakan pada dirinya yang dulu, kamu sudah berjuang dengan baik. Sekarang, biarkan aku yang mengambil alih. Istirahatlah dengan tenang. Ia mengambil sebuah foto lama dari dalam laci. Foto pernikahannya dengan Bayu. Mereka berdua tersenyum bahagia ke arah kamera. Untuk sesaat, ada sedikit rasa perih di hatinya. Bukan karena kehilangan Bayu, tetapi karena kehilangan mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Mimpi tentang cinta sejati dan kebahagiaan selamanya. Ia menatap foto itu untuk terakhir kalinya, lalu dengan tenang, ia merobeknya menjadi 2 bagian dan membuangnya ke tempat sampah. Mimpinya bersama Bayu mungkin telah mati, tetapi mimpinya untuk dirinya sendiri baru saja akan dimulai. Pagi di hari pernikahan, Arini bangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Ia tidak terburu-buru. Ia melakukan yoga, sarapan dengan tenang, dan membaca berita bisnis. Ia memperlakukan hari itu seperti hari biasa. Siang harinya, tim penata rias dan rambut yang sudah ia sewa tiba di apartemennya. Gaun hijau zamrudnya telah tergantung dengan anggun di depan jendela. Perhiasan safir dan berliannya berkilauan di atas meja beludru. Semuanya sudah siap. Panggung sudah ditata. Para pemain utama sudah berada di lokasi. Dan ia, sang bintang tamu kejutan, sedang bersiap untuk membuat pintu masuk termegahnya. Badai akan segera datang, dan ia adalah pusat dari badai itu. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi sebuah taman surga duniawi. Ribuan mawar putih dan lili diimpor khusus, dirangkai menjadi pilar-pilar bunga dan gerbang-gerbang megah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi,
membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, membuat setiap tamu yang datang merasa seolah melangkah ke dalam sebuah dongeng. Musik orkestra mini mengalun lembut, memainkan lagu-lagu cinta klasik yang menambah kesan romantis dan mewah. Di tengah semua kemegahan itu, di atas pelaminan yang lebih mirip singgasana kerajaan, duduklah sang raja dan ratu malam itu, Bayu dan Rina. Bayu mengenakan setelan tuxedo yang dirancang khusus, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seperti berada di puncak dunia. Ia telah berhasil. Ia telah menyingkirkan masa lalunya yang sederhana, dan kini menggandeng masa depan yang gemilang. Setiap jabat tangan dan ucapan selamat dari para tamu terhormat ia terima dengan dada yang membusung bangga. Di sampingnya, Rina tampak seperti seorang putri. Gaun pengantinnya bertahtakan ribuan mutiara dan kristal Swarovski, menjuntai panjang menyapu lantai. Riasannya sempurna, senyumnya manis, tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan sedikit ketegangan di matanya. Ia memainkan perannya dengan sangat baik, tertawa dan tersipu pada saat yang tepat. Tetapi di dalam hatinya ada secuil rasa cemas yang tak bisa hilang. Kebohongan yang ia bangun begitu besar, begitu megah, seperti istana pasir yang indah namun rapuh. Ia hanya bisa berdoa agar ombak tidak datang malam ini. Namun, bintang sesungguhnya dari pesta itu adalah Ibu Santi. Mengenakan kebaya yang berkilauan dan sanggul yang menjulang tinggi, ia berkeliling dari satu meja ke meja lain, menyapa teman-teman arisannya dengan suara yang sengaja ia keraskan. Lihat, kan, Jeng? Ini baru menantu yang sepadan untuk Bayuku. Putri tunggal pengusaha properti, loh. Bulan madunya saja sudah dipesankan ayahnya keliling Eropa. Pamer Ibu Santi kepada seorang wanita parubaya yang menatapnya dengan iri. Duh, Bayu itu memang beruntung sekali, ya. Setelah lepas dari yang kemarin itu, sahut temannya, merujuk pada Arini. Ibu Santi tertawa mengejek. Hus, jangan sebut-sebut nama itu lagi. Tidak level. Saya kasihan saja, tidak tahu sekarang dia bagaimana nasibnya. Paling-paling jadi gelandangan. Mereka tertawa bersama, tawa mereka yang angkuh dan merendahkan tenggelam dalam alunan musik. Bagi mereka, dunia terasa sempurna. Semua bidak catur sudah berada di tempat yang mereka inginkan. Namun, di luar ballroom yang hangat dan penuh cahaya, sebuah peristiwa kecil mulai terjadi. Para petugas valet yang biasanya sibuk, kini berhenti sejenak, menatap ke ujung jalan masuk hotel. Sebuah mobil yang tidak biasa sedang mendekat. Bukan Mercedes atau BMW yang sudah menjadi pemandangan umum. Mobil itu bergerak dengan keanggunan yang sunyi, sosoknya yang hitam legam dan masif memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Sebuah Rolls-Royce Phantom. Mobil itu tidak berhenti di area penurunan penumpang biasa. Ia terus melaju perlahan, melewati antrean mobil-mobil mewah lainnya, dan berhenti tepat di depan pintu lobi utama, di atas karpet merah yang tergelar untuk para tamu paling terhormat. Semua aktivitas di lobi seolah terhenti. Para resepsionis mendongak, para tamu yang baru datang berhenti melangkah, semua mata tertuju pada mobil misterius itu. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, tidak ada yang terjadi. Pintu mobil itu tetap tertutup rapat, menambah ketegangan dan rasa penasaran. Orang-orang mulai berbisik. Siapa itu? Pejabat negara? Atau mungkin salah satu investor utama hotel ini? Kemudian, pintu di sisi pengemudi terbuka. Seorang pria berseragam sopir yang rapi dan sarung tangan putih melangkah keluar. Itu adalah Pak Budi. Ia tidak terburu-buru. Ia berjalan dengan tenang memutari bagian depan mobil yang panjang, setiap gerakannya terukur dan profesional. Ia berhenti di depan pintu penumpang belakang, memegang gagang pintunya sejenak, seolah menunggu isyarat yang tak terlihat. Lalu, ia membuka pintu itu. Pertama, yang terlihat adalah sebuah sepatu. Sepatu stiletto berwarna hijau botol yang serasi dengan gaunnya, dengan sol merah khas yang langsung dikenali oleh para wanita sosialita yang ada di sana. Kemudian, kaki jenjang berbalut gaun sutra hijau zamrud yang mewah melangkah keluar, menapak dengan anggun di atas karpet merah. Akhirnya, wanita itu keluar sepenuhnya dan berdiri tegak. Untuk sesaat, ada keheningan total. Kemudian, bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api. Wanita itu adalah Arini. Tetapi ini bukanlah Arini yang mereka kenal. Ini bukan Arini,
istri sederhana Bayu yang selalu menunduk dengan pakaian biasa. Wanita yang berdiri di sana adalah sosok yang seolah melangkah keluar dari sampul majalah mode internasional. Gaun hijau zamrudnya memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Bahannya yang berkualitas tinggi menangkap cahaya lampu lobi dan berkilau lembut. Rambutnya yang ditata dalam gaya bob elegan bergerak sedikit saat angin malam berhembus. Riasannya tidak tebal, namun berhasil menonjolkan fitur wajahnya yang tegas dan matanya yang kini memancarkan ketenangan yang menusuk. Di lehernya, sebuah kalung berlian dengan batu safir biru tua berkedip-kedip, menarik perhatian semua orang dengan kemewahannya yang tidak berlebihan. Ia tidak terlihat marah. Ia tidak terlihat sedih. Ia terlihat berkuasa. Ia berdiri di sana sejenak, membiarkan semua mata menatapnya, membiarkan kehadiran dan penampilannya diserap sepenuhnya oleh setiap orang yang melihat. Di dalam ballroom, musik tiba-tiba terasa sumbang. Beberapa tamu yang berada di dekat pintu masuk terdiam, ponsel mereka terangkat, mencoba menangkap gambar sosok yang baru saja tiba. Berita tentang kedatangan yang menggemparkan itu menyebar dari meja ke meja lebih cepat daripada pelayanan para pramusaji. Ibu Santi, yang sedang tertawa lebar, merasakan perubahan atmosfer. Ia mengerutkan kening. Ada apa sih? Kok ribut-ribut di depan? Seorang temannya yang baru saja melihat ke arah pintu, menyikutnya. Santi, coba lihat siapa yang datang. Ibu Santi menoleh. Dari kejauhan, ia melihat siluet seorang wanita dalam gaun hijau yang dikelilingi oleh tatapan kagum. Saat wanita itu melangkah lebih jauh ke dalam cahaya, senyum di wajah Ibu Santi membeku. Lalu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi syok dan ketidakpercayaan. Bibirnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di atas pelaminan, Bayu juga merasakan kegaduhan itu. Ia mengikuti arah pandang para tamunya. Dan ia melihatnya. Dunianya seakan miring. Gelas sampahnya yang ia pegang hampir terlepas dari genggamannya. Itu Arini. Tidak salah lagi. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang ia campakan karena telah menjadi beban, kini tampil seperti seorang ratu? Dari mana ia mendapatkan gaun itu? Perhiasan itu? Mobil itu? Ribuan pertanyaan menyerbu otaknya, menciptakan korsleting. Namun, tidak ada yang reaksinya lebih parah daripada Rina. Saat matanya menangkap sosok Arini, seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Ia menjadi sepucat gaun pengantinnya. Tangannya yang menggenggam buket bunga mulai gemetar hebat. Karena tidak seperti Bayu dan Ibu Santi yang hanya melihat penampilan, Rina melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Ia melihat bos besarnya. Ia melihat pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Ia melihat wanita yang memegang nasib dan karirnya di ujung jari. Dan wanita itu sedang berjalan lurus ke arahnya. Musik orkestra berhenti total. Seluruh ballroom kini sunyi senyap. Satu-satunya suara yang terdengar adalah bunyi hak sepatu Arini yang beradu dengan lantai marmer. Setiap langkahnya bergema, menghantam jantung setiap orang yang ada di sana. Ia berjalan dengan dagu terangkat, tatapannya lurus ke depan, tidak melirik ke kiri atau ke kanan. Ia berjalan melewati lautan tamu yang terbelah untuk memberinya jalan. Ia adalah sebuah badai yang tenang, dan ia sedang bergerak menuju pusatnya. Setiap langkah Arini terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Jarak antara pintu masuk dan pelaminan yang tadinya terasa biasa saja, kini menjelma menjadi sebuah panggung panjang yang dramatis. Ratusan pasang mata mengikutinya, napas mereka tertahan. Keheningan di dalam ballroom begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Arini bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara rasa kaget, kagum, bingung, dan iri. Ia tidak memedulikan satupun dari tatapan itu. Tujuannya hanya satu. Panggung megah di ujung ruangan, tempat 3 orang dengan wajah pucat menunggunya seperti terpidana mati menunggu kedatangan Algojo. Bayu adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan awalnya, yang kini berganti menjadi amarah yang membingungkan. Siapa wanita ini? Beraninya dia datang ke sini setelah semua yang terjadi? Dan penampilan itu, apakah dia sengaja melakukannya untuk mempermalukannya? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalanya, membuatnya mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Di sebelahnya, Rina gemetar tak terkendali. Buket bunga di tangannya bergetar hebat, hingga beberapa kelopak mawar putih jatuh ke lantai.
Di benaknya, ia hanya bisa memikirkan satu hal, tamat sudah. Semua kebohongannya, semua mimpinya, semuanya akan hancur lebur malam ini di tangan wanita yang sedang berjalan anggun ke arahnya. Ia ingin lari, bersembunyi di bawah meja, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai panggung. Sementara itu, Ibu Santi sudah berhasil turun dari singgasana tamunya. Ia mencegat Arini beberapa meter sebelum mencapai tangga pelaminan. Wajahnya merah padam karena amarah yang tertahan. "Beraninya kau datang ke sini?" desisnya, suaranya pelan namun penuh racun. Wanita tidak tahu malu. "Mau apa kau? Merusak pesta anakku?" Arini berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan ke arah mantan ibu mertuanya. Ia tidak balas membentak. Ia hanya menatap Ibu Santi dengan tatapan yang tenang, hampir kosong, seolah sedang melihat serangga yang tidak penting di jalannya. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang tipis, dingin, dan penuh kuasa. "Permisi, Bu. Saya hanya ingin memberikan selamat pada kedua mempelai." Tanpa menunggu jawaban, Arini kembali melangkah, melewati Ibu Santi begitu saja seolah wanita itu tidak ada. Penghinaan dari pengabaian itu terasa 1000 kali lebih menyakitkan bagi Ibu Santi daripada makian apapun. Ia hanya bisa berdiri mematung, ternganga, saat Arini menaiki beberapa anak tangga menuju pelaminan. Kini, Arini berdiri tepat di hadapan Bayu dan Rina. Jarak mereka hanya 1 meter. Ia bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahi Bayu. Ia bisa melihat Rina yang berusaha keras untuk tidak pingsan. Arini mengulurkan tangannya yang terawat sempurna, di jarinya tidak ada lagi cincin kawin mereka. "Selamat atas pernikahanmu, Bayu," katanya. Suaranya jernih dan stabil, bergema di ballroom yang senyap. Bayu menatap tangan itu, lalu menatap wajah Arini. Ia tidak menjabatnya. "Mau apa kau sebenarnya ke sini, Arini?" tanyanya dengan suara serak, mencoba terdengar mengancam tetapi gagal. Arini menarik kembali tangannya dengan perlahan, tidak terlihat tersinggung sama sekali. Ia kemudian beralih menatap Rina. Tatapannya melembut, tetapi ada kilatan tajam di dalamnya. "Dan kamu, Rina? Kamu terlihat sangat cantik malam ini. Gaunmu indah sekali." Rina hanya bisa menelan ludah, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Arini lalu memberikan sebuah amplop tipis berwarna gading kepada seorang pramusaji yang kebetulan berada di dekat panggung. "Tolong berikan ini pada mempelai. Hadiah pernikahan dariku." Setelah itu, ia kembali fokus pada Rina. Ia mendekat sedikit, seolah ingin membisikkan sesuatu. Seluruh tamu di barisan depan mencondongkan tubuh mereka, berusaha mencuri dengar. "Aku tidak akan lama," kata Arini dengan suara yang lembut namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar panggung. "Aku hanya ingin berpesan, jaga suamimu baik-baik, ya?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Lalu, ia melanjutkan dengan nada yang sama, nada seorang atasan yang sedang memberikan arahan kepada bawahannya. "Oh, dan satu hal lagi." Matanya menatap lurus ke mata Rina yang penuh ketakutan. "Nikmati pestamu malam ini. Tapi tolong, jangan terlalu lelah. Ingat, hari Senin pagi kau harus kembali bekerja." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Arini melanjutkan, setiap katanya adalah sebuah pukulan telak yang tak terlihat. "Laporan marketing kuartal ketiga yang kau ajukan padaku minggu lalu terus terang. Itu sangat mengecewakan. Banyak data yang tidak valid dan analisisnya dangkal. Aku mau laporan itu sudah direvisi total dan ada di atas mejaku sebelum jam makan siang hari Senin. Mengerti?" Seluruh pelaminan membeku. Bayu menatap Arini, lalu menatap Rina dengan kebingungan total. "Bekerja? Laporan? Apa yang Arini bicarakan? Apa maksudmu?" tanya Bayu, alisnya bertaut. "Rina tidak perlu bekerja. Untuk apa dia membuat laporan untukmu?" Ibu Santi, yang sudah berhasil menyusul ke atas panggung, ikut menimpali dengan suara cemprengnya. "Benar? Jangan mengarang cerita kau, Arini. Menantuku ini anak konglomerat. Dia tidak mungkin bekerja untuk gelandangan sepertimu." Ledakan amarah Ibu Santi justru menjadi panggung yang sempurna bagi Arini. Ia tidak menanggapi Ibu Santi. Ia tetap menatap Bayu dan Rina.
Ia membiarkan kebingungan Bayu dan penyangkalan Ibu Santi mencapai puncaknya. Bom pertama telah ia jatuhkan. Sumbunya telah menyala. Ia bisa melihat kepanikan yang luar biasa di mata Rina, sebuah pengakuan bersalah yang tak terucapkan. Para tamu mulai berbisik. Kata, laporan, dan bekerja menyebar dari mulut ke mulut. Mereka yang mengenal Rina sebagai sosialita kaya, mulai saling pandang dengan curiga. Benih keraguan telah ditanam. Arini melihat kekacauan yang mulai tercipta. Misinya untuk tahap ini telah selesai. Ia memberikan satu senyuman terakhir pada Rina, senyuman yang lebih mirip seringai kemenangan seekor pemangsa. Kalau begitu, saya permisi dulu, katanya dengan sopan. Ia berbalik badan dengan anggun. Ia tidak lari. Ia berjalan dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia datang. Ia menuruni tangga pelaminan, meninggalkan 3 orang yang membeku di atasnya, di tengah badai kebingungan dan kecurigaan yang baru saja ia ciptakan. Saat ia berjalan kembali menuju pintu keluar, ballroom yang tadinya sunyi kini dipenuhi oleh suara bisikan yang berdengung seperti sarang lebah yang diganggu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu persis pemandangan seperti apa yang akan ia lihat. Sebuah pesta pernikahan yang sempurna kini telah retak, dan sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Dan ia memegang palu godamnya. Saat Arini menghilang di balik pintu lobi yang megah, keheningan yang ia tinggalkan di atas pelaminan pecah seperti bendungan yang jebol. Bayu, yang otaknya masih berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar, berbalik menatap Rina dengan tajam. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah dan kebingungan. Rina, jelaskan sekarang juga. Apa maksud semua perkataan Arini tadi? Laporan apa? Revisi apa? Jawab. Suaranya bergetar, tidak lagi terdengar seperti mempelai pria yang bahagia, melainkan seperti seorang jaksa yang sedang menginterogasi terdakwa. Rina tersentak. Ia mundur selangkah, gaunnya yang berat membuatnya hampir tersandung. Aku tidak tahu, Mas. Dia hanya mengarang. Dia iri. Dia sakit hati makanya mau merusak pernikahan kita. Dalihnya, namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan, bahkan di telinganya sendiri. Mengarang? Bentak Bayu, suaranya kini naik 1 oktav, menarik perhatian seluruh tamu yang masih terpaku di tempat mereka. Wajahmu pucat seperti mayat hidup dan kau bilang dia mengarang? Aku tidak bodoh. Rina, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Ibu Santi, yang egonya telah terluka parah karena diabaikan oleh Arini, kini melampiaskan semua amarahnya pada Bayu. Sudah, Bayu. Jangan membuat keributan di depan tamu. Jangan termakan omongan wanita gila itu. Dia itu sengaja memfitnah Rina. Ia lalu menoleh pada Rina dan memegang tangannya yang dingin. Rina, sayang, jangan takut. Mama percaya padamu. Bilang pada semua orang kalau wanita itu bohong. Desaknya, mencoba memaksa Rina untuk ikut dalam sandiwaranya. Namun, tekanan dari segala arah itu terlalu berat bagi Rina. Di satu sisi ada Bayu yang menuntut kebenaran, di sisi lain ada Ibu Santi yang memaksanya untuk terus berbohong, dan di hadapannya ada ratusan pasang mata yang menatapnya dengan penuh selidik. Pertahanannya runtuh. Ia mulai terisak, tangisnya yang tertahan kini pecah menjadi tangisan panik. Aku. Ia tidak mampu berkata-kata, hanya menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Melihat drama yang terjadi di atas panggung, para tamu mulai berani bersuara. Bisikan-bisikan kini berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Salah seorang teman arisan Ibu Santi, yang memang sejak lama tidak menyukainya, melihat ini sebagai kesempatan emas. Santi, panggilnya dari bawah panggung dengan nada mengejek. Sepertinya menantu konglomeratmu ini punya banyak rahasia, ya? Jangan-jangan ceritanya cuma karangan belaka. Ucapan itu bagai bensin yang disiramkan ke dalam api. Wajah Ibu Santi menjadi ungu karena marah dan malu. Harga dirinya, status sosialnya, semua yang ia banggakan, kini sedang dipertaruhkan di depan semua orang. Dalam kepanikannya untuk menyelamatkan muka, ia melakukan kesalahan fatal. Ia merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang masih berdiri mematung karena bingung. Suaranya yang cempreng menggema di seluruh ballroom melalui pengeras suara. Perhatian semuanya, para hadirin yang terhormat. Pekiknya, membuat semua orang terdiam.
Saya mohon jangan ada yang percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wanita yang tadi datang ke sini, Arini, dia itu. Ibu Santi berhenti sejenak, mencari kata-kata yang paling bisa merendahkan Arini. Dia itu hanya mantan istri anak saya yang miskin. Seorang pengangguran yang sakit hati karena dicampakan. Semua yang ia katakan adalah fitnah karena dia iri dengan kebahagiaan anak dan menantu saya. Di dekat pintu keluar, Arini yang hendak melangkah pergi, berhenti. Ia mendengar semua yang dikatakan Ibu Santi melalui pengeras suara. Ia tadinya ingin pergi begitu saja, membiarkan mereka hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Tetapi saat mendengar kata, miskin, dan pengangguran, diteriakkan dengan penuh kebencian, sesuatu di dalam dirinya memutuskan bahwa kebenaran harus diungkapkan secara tuntas. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk meluruskan fakta. Dengan ketenangan yang sama, ia berbalik dan berjalan kembali ke arah pelaminan. Ia tidak perlu berlari. Semua mata kini tertuju padanya. Saat ia tiba di depan panggung, ia tidak naik. Ia hanya berdiri di bawah, menatap lurus ke arah Ibu Santi yang memegang mikrofon dengan tangan gemetar. "Ibu," panggil Arini. Suaranya tidak keras, tetapi di dalam ballroom yang kembali sunyi itu, suaranya terdengar sangat jelas. Sepertinya ada banyak sekali kesalahpahaman di sini malam ini. Ibu Santi menatapnya dengan benci. "Mau apa lagi kau? Belum puas kau membuat keributan?" "Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal, agar tidak ada lagi fitnah," jawab Arini. "Pertama, saya memang benar mantan istri Mas Bayu." Ia berhenti, lalu melanjutkan. "Kedua, saya juga tidak berbohong soal Rina. Rina tidak mengarang saat dia bilang dia punya pekerjaan. Dia memang seorang karyawati." Arini menatap Rina yang sudah menangis sesenggukan. "Dia adalah salah satu staf di divisi marketing di perusahaan milik saya." Sebuah gaspan kolektif terdengar di seluruh ruangan. "Milik saya." Dua kata itu menghantam mereka seperti badai. Bayu terhuyung mundur seolah baru saja menerima pukulan di ulu hatinya. Ibu Santi membeku, mikrofon hampir terlepas dari tangannya. Arini melanjutkan penjelasannya yang dingin dan faktual, tidak memberikan jeda bagi mereka untuk pulih dari syok. Gaji bulanannya, jika Ibu dan Mas Bayu ingin tahu, adalah sekitar 8 juta rupiah sebelum dipotong pajak. Dia karyawan yang cukup rajin. Sebenarnya, walaupun seperti yang saya katakan tadi, analisis laporannya memang perlu banyak sekali perbaikan. Ia lalu menatap Ibu Santi. "Dan mengenai ayahnya yang katanya seorang konglomerat properti, saya rasa ada informasi yang keliru. Menurut data sumber daya manusia di perusahaan saya, yang kami verifikasi saat penerimaan karyawan, ayah Rina adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Dan ibunya, seorang ibu rumah tangga yang membuka warung kelontong kecil di garasi rumah mereka di daerah Bekasi. Mereka orang tua yang baik dan pekerja keras, saya yakin." Setiap kalimat Arini adalah sebuah paku yang menancap di peti mati kebohongan Rina. Setiap fakta yang ia ungkap adalah sebuah tamparan keras bagi kesombongan Bayu dan Ibu Santi. Kebenaran itu, dalam bentuknya yang paling telanjang dan brutal, kini terpampang di depan semua orang. Efeknya sangat dahsyat. Ibu Santi tidak sanggup lagi menahan beban kenyataan dan rasa malu yang luar biasa. Matanya berputar ke atas, tubuhnya lemas, dan ia jatuh pingsan di atas panggung, membuat beberapa orang berteriak kaget. Bayu tidak peduli pada ibunya. Ia menatap Rina dengan tatapan yang penuh kebencian dan rasa jijik. Mimpinya, masa depannya, semuanya hancur. Ia telah membuang seorang direktris pemilik perusahaan multimiliar untuk menikahi seorang staf marketing yang telah menipunya habis-habisan. "Pembohong. Penipu," teriaknya pada Rina, suaranya parau karena amarah. "Kau hancurkan hidupku." Rina hanya bisa menangis, menutupi wajahnya yang sudah luntur oleh air mata dan riasan yang mahal. Dongengnya telah berakhir dengan cara yang paling buruk. Ballroom yang tadinya merupakan surga duniawi, kini berubah menjadi neraka kekacauan. Para tamu berhamburan. Sebagian mencoba menolong Ibu Santi, sebagian lagi sibuk merekam drama itu dengan ponsel mereka, dan sisanya berkerumun, bergosip dengan suara keras. Pesta pernikahan termahal tahun itu telah resmi menjadi bencana terbesar tahun itu. Arini menatap pemandangan itu sejenak.
Reruntuhan dari sebuah istana yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Ia tidak merasakan kepuasan, tidak juga kegembiraan. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang damai. Babak ini dalam hidupnya telah benar-benar berakhir, ditutup dengan sebuah ledakan yang memekakan telinga. Ia berbalik untuk terakhir kalinya. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia melangkah keluar dari ballroom yang kacau itu, meninggalkan puing-puing kehidupan mereka di belakangnya, dan berjalan menuju langitnya yang baru dan cerah. Di dalam keheningan Rolls-Royce yang melaju membelah malam, Arini bersandar pada kursi kulit yang lembut. Ia tidak langsung meminta Pak Budi untuk mengantarnya pulang. "Jalan saja dulu, Pak. Keliling kota," pintanya pelan. Ia menatap keluar jendela, pada lampu-lampu kota yang berkelip seperti jutaan bintang buatan. Kebisingan dan kekacauan pesta tadi terasa seperti berasal dari dunia lain, dari kehidupan lain. Di dalam mobil ini, yang ada hanya kedamaian. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa kalah. Ia hanya merasa selesai. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya kini telah terangkat. Ia lelah, tetapi ini adalah jenis lelah yang memuaskan, seperti lelah setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sangat sulit. Ia bebas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia benar-benar merasa bebas. Beberapa minggu berlalu. Arini tidak pernah lagi mendengar kabar secara langsung dari Bayu atau keluarganya. Ia telah mengganti nomor ponselnya dan meminta Dita untuk menyaring semua komunikasi yang tidak berhubungan dengan bisnis. Namun, berita tentang pernikahan bencana itu menjadi buah bibir di seluruh kota. Potongan-potongan informasi sampai juga ke telinganya melalui gosip di kalangan atas atau berita di portal hiburan daring. Dita menceritakan bahwa pernikahan Bayu dan Rina dibatalkan pada hari itu juga. Bayu, yang menanggung utang besar dari biaya pernikahan mewah itu, menjadi bahan tertawaan di lingkungan kerja dan sosialnya. Tak sanggup menahan malu, ia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menjual rumah yang dulu mereka tinggali untuk menutupi utang. Beberapa kali ia mencoba menghubungi kantor Arini, meninggalkan pesan berisi permohonan maaf dan permintaan untuk bertemu, tetapi Arini tidak pernah menanggapinya. Pintu itu sudah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Rina, nasibnya tidak lebih baik. Arini tidak memecatnya karena dendam. Ia diberhentikan secara profesional oleh Departemen SDM karena pelanggaran etika berat, pemalsuan data diri dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Terlilit utang dan dengan reputasi yang hancur, ia menghilang dari peredaran. Dan Ibu Santi, setelah siuman dari pingsannya, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah menjadi lelucon di kalangan teman-teman arisannya. Status sosial yang begitu ia puja-puja kini hancur berkeping-keping. Ia dikabarkan menjadi pribadi yang pemurung dan mengurung diri di rumah, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya di depan umum. Arini mendengarkan semua itu dengan perasaan yang datar. Ada sedikit rasa kasihan, tetapi tidak ada penyesalan. Mereka semua telah menuai apa yang mereka tanam. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Fokus Arini kini sepenuhnya tercurah pada hal-hal yang benar-benar penting. Perusahaannya, dirinya sendiri, dan masa depannya. Ia bekerja lebih giat dari sebelumnya, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ia mencintai apa yang ia lakukan. Ia memimpin perusahaannya mencapai puncak-puncak baru, berhasil menandatangani kesepakatan kerjasama internasional yang sudah lama ia impikan. Tetapi hidupnya bukan hanya tentang pekerjaan. Di luar jam kantor, ia menemukan kembali potongan-potongan dirinya yang telah lama hilang. Ia mulai melukis lagi, sebuah hobi yang ia tinggalkan sejak menikah, karena Bayu menganggapnya buang-buang waktu. Ia mengisi apartemennya dengan kanvas-kanvas besar yang penuh warna-warna cerah. Ia juga mulai bepergian. Bukan untuk bisnis, tetapi untuk kesenangan. Ia mendaki gunung, menyelam di laut yang biru, dan menjelajahi kota-kota kuno seorang diri. Dalam setiap perjalanannya, ia menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Suatu sore, 6 bulan setelah malam pernikahan itu, Arini sedang berada di Singapura. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan penting dengan investor. Ia tidak langsung kembali ke hotel. Ia pergi ke sebuah bar di puncak gedung pencakar langit, memesan segelas anggur, dan menikmati pemandangan kota yang spektakuler saat matahari terbenam. Ironis, pikirnya.
Rina pernah berbohong tentang ayahnya yang punya proyek besar di sini. Dan sekarang, ia benar-benar ada di sini, menutup proyeknya sendiri yang bernilai ratusan kali lipat dari kebohongan Rina. Ponselnya berdering. Dita menelepon dari Jakarta. Rin, tebak? Penawaran kita untuk mengakuisisi perusahaan teknologi di Vietnam diterima. Kita berhasil, seru Dita penuh semangat dari seberang telepon. Sebuah senyum tulus dan lebar terukir di wajah Arini. Senyum yang mencapai matanya, membuatnya bersinar. Itu berita yang luar biasa, Dit. Terima kasih. Setelah menutup telepon, ia mengangkat gelasnya, bukan untuk merayakan kemenangan atas Bayu atau siapapun, tetapi untuk merayakan dirinya sendiri. Untuk semua perjuangan, air mata, dan kekuatan yang telah membawanya sampai ke titik ini. Ia menatap cakrawala, pada langit senja yang dicat dengan warna oranye, ungu, dan emas. Tidak ada lagi awan kelabu. Tidak ada lagi badai yang mengancam. Yang ada di hadapannya hanyalah sebuah hamparan langit yang luas, cerah, dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ia sendirian, tetapi ia tidak pernah merasa lebih utuh. Babak yang menyakitkan itu telah usai, dan kini ia siap menulis babak-babak baru dalam bukunya. Sebuah kisah tentang seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri, bukan di atas puing-puing masa lalu, tetapi di atas fondasi harga diri dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Dan ia tahu, kisah ini akan memiliki akhir yang sangat bahagia.